Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Oke, jadi ini adalah video ketiga dari sesi video yang mereview tentang unit panjang atau unit dengan outer barrel cukup panjang sehingga bisa menembak atau menjangkau target yang cukup jauh di depan kita, ya kan? Di video-video sebelumnya ada yang ini dan ada yang ini, ya kan? Ada SR25 dan ada M1110. Itu GBBR, teman-teman. Jadi yang gue tahu ya dulu yang gue tahu tuh dulu SR25 itu jarang banget yang ngeluarin versi GBBR-nya. Sekarang udah ada nih dari VFC ngeluarin versi SR25 yang GBBR plus yang M1110. Itu tadi gue tembakin, itu recoil cukup bagus ya teman-teman, dan FPS juga cukup keren di angka 400-an ke atas malah untuk yang M1110. Jadi buat teman-teman sekarang kalau main di area-area outdoor dengan GBBR nggak perlu ragu-ragu lagi, udah ada yang model panjangnya juga gitu. Nah sekarang gue ingin ngebahas unit yang juga cukup lumayan panjang, outer barrelnya atau handguardnya yang mungkin bisa dibilang kategori semi sniper atau DMR. Tapi ini AEG teman-teman. Unit apa itu? Mari kita lihat dulu kardusnya. Ini dari HK nih. Tuh. Tapi ini produk apa nih? VFC juga ya? Nah, jadi ini adalah HK tapi direplika oleh si VFC untuk unit airsoftnya teman-teman. Yang gue seru dari HK tuh dari dulu mau unitnya apapun, mau handgun, mau rifle, itu dia selalu konsisten dengan kemasannya. Hitam, putih, tulisannya memang no compromise. Gitu teman-teman. Mari kita lihat apa aja sih yang didapat dari paket pembelian si unit ini. Ada buku manual. Oh ini dia nih, buku manual dan ada buku manualnya. Oh nggak bisa. Dan dia dapat konverter tiplak teman-teman. Kelihatan nggak deket? Biasanya kalau kita beli unit bawaan dari toko atau pabrik itu modelnya Tamiya. Jadi susah kalau kita mau ganti ke tiplak. Tiplak ini modelnya gini nih. Tuh. Katanya mah dengan mengganti konverter baterainya ini dengan model tiplak, dia itu lebih aman. Lebih aman, nggak mudah konslet katanya. Oh tapi ini yang disediakan kabelnya itu adalah Tamiya ketiplak. Ya. Gitu teman-teman. Jadi lu nggak perlu ngebongkar kabel yang ada di body unitnya, ini tinggal sambung-sambung aja. Gitu teman-teman. Nah, untuk mesin sendiri ini boleh dibuka nggak sih bang? Ini menggunakan bahan plastik dan ada replika pelurunya nih teman-teman. Yang tadi sama gue bilang kaliber juga kaliber besar, tidak seperti kaliber pada unit M4. Nanti kita akan coba tes nembak juga ya. Oke teman-teman, ini dia penampakan dari unit HK. Kalau di sini sebutannya HK M110A1. Ya. Dulu mah zamannya gue sering main nih sebutannya HK417. Apa masih benar begitu atau memang beda versi? Gue kurang tahu. Jadi teman-teman yang tahu silakan ngomong di kolom komentar. Ini pakai kalibernya tadi gue bilang. Gue lupa kaliber 7,62 kali 51. Begitu juga sama yang tadi yang ngomongin soal SR25 dan M1110 itu sama kalibernya dengan ini.
Jadi lebih lebar, lebih besar. Emang untuk keperluan menembak jarak jauh targetnya. Ini menggunakan sistem baterai ya, tadi gue bilang. Di sini tempat naruh kita baterainya nanti. Jadi dari ujung sini flash header sampai ke belakang depan popor ini berbahan dasar metal sampai ke pisir-pisirnya nih bisa di folding. Sama dia memberikan model atau style nembak miring di mana pisirnya dipasang di bagian sisi pinggir di bagian relnya nih. Jadi sensasi menembaknya seperti ini teman-teman. Gitu, bisa begini, bisa begini. Begini itu biasanya nanti ada optiknya nih, antara itu scope ataupun model-model yang kecil-kecil. Tapi biasanya kalau unit-unit untuk tembak jarak jauh, dia pasti akan menggunakan model scope, model panjang lah ya. Gitu teman-teman. Untuk bagian handguardnya udah menggunakan model style M-lock nih. Tuh, besi teman-teman. Besi ya. Kalau mau ganti model lain juga bisa. Ini sekarang sudah sangat dipermudah. Kalau zaman dulu mengganti handguard aja susah. Harus ada punya kunci apa sih? Delta ring nih. Modelnya kan dulu bulat nih. Gitu. Kalau sekarang cuma mau ngebuka pakai baut aja nih. Obeng min. Lalu dibuka nih. Brewet. Ganti model lain ataupun model lebih panjang. Suka-suka lo lah. Gitu. Jadi ini warnanya coklat ke hijau-hijau dikit. Ya, yang warna besi-besi ini tuh coklat dan hijau-hijau gitulah. Untuk bolt covernya warnanya coklat. Bahan plastik juga nih. Sementara boltnya warna hitam. Tuh. Ada tulisan nakanya. Nah. Bagian sini kita bisa tarik nih. Bisa di sini ada pengatur hop up. Nah, di sini ada sistem bolt locking nih. Nih. Ini adalah pengatur hop up. Jadi ada sebagian unit AEG di mana ketika kita tarik si ininya nih, cacing handle-nya, dia tidak mengunci si boltnya sehingga kita akan kesulitan untuk mengatur hop up. Tapi ini udah ada sistem bolt locking, kita tarik sampai ujung, maka dia akan ngebuka nih, menahan. Jadi gua nggak tahan ininya, dia udah kebuka sendiri. Itu sistem bolt locking. Setelah kita selesai mengatur hop up itu adalah mengatur BB agar dia bisa berjalan dengan lurus. Kadang-kadang BB nembaknya ke bawah, ke atas. Nah, ini dengan kita atur naik turun dia akan bisa berlari dengan seperti yang kita mau. Setelah selesai, ini kan kebuka nih. Ini tutup ini nggak bisa nih. Didorong ke depan dia nggak bisa. Jadi kita harus melepas bolt lock-nya ini dengan menggunakan ini nih. Tombol ini kita pencet ke bawah. Nah, sekali lagi. Pencet ini ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini di bagian sebelah kanan itu ada selektor. Dan ada single, auto dan save. Lalu di sini ada magazine catch untuk melepas magazine. Ini stiker aja nih, kalau teman-teman nggak suka ya tinggal dilepas. Hanya untuk pemberitahuan aja. Lalu di sini tadi gue bilang ada untuk melepas kunci dari si boltnya. Sisi sebalik kirinya. Sama ada selector, ada magazine catch, ada bolt lock-nya. Tapi ini hanya sebagai aksesoris kayaknya sih. Karena kan ini AEG. Teman-teman. Jadi ada markingnya, tapi ini marking sablon ya, bukan marking emboss. Itu. Lalu untuk pistol gripnya ini berbahan dasar polimer, sama seperti bagian popornya. Polimer juga, ini model teleskopik. Model yang gendut-gendut. Biasanya model-model unit HK yang model seperti ini menggunakan kayak gini popornya. Ini bisa adjustable teman. Tuh. Itu. Lalu untuk pengait sling bisa di sini, ya kan? Untuk di depannya bisa langsung diselempangkan atau dilingkarkan di bagian handguardnya. Jadi cukup berat. Gua rasa harus menggunakan 2-point sling, jangan 1-point sling. Kalau ini takutnya copot. Oh di sini deng.
Untuk bagian depannya, untuk mengaitkan slingnya kita bisa dipakein kiddie sling nih di sini nih. Kiddie sling, lalu dikaitkan ke belakang bagian sini. Ini bukan kiddie sling nih. Oke. Lalu karena ini AEG, jadi untuk menyimpan si baterainya ada di bagian popor. Lihat. Ujung ini menggunakan rubber teman-teman. Jadi empuk. Ini ada tombol nih. Kita tekan ke belakang. Kalau kita geser. Nah. Ini adalah tempat kita menyimpan baterainya. Cukup dalam teman-teman, lihat. Jadi kalau teman-teman mau beli baterainya, ada baiknya baterai yang model panjang, ya kan? Sini kabelnya itu kelihatan nggak kabelnya? Model sugus kalau kata anak bilang mah. Nah, untuk membalikannya ya seperti biasa nih, masukin lagi. Ini kan ada patternnya. Udah jadi. Gitu. Nah, untuk bagian flash header, sorry, habis minum tolak angin. Bagian flash header ini bisa kita putar, kita ganti model lain atau menggunakan suppressor. Ya kan? Ini buat gua cocok banget untuk kita main di outdoor teman-teman. Biasanya kalau udah panjang seperti ini, jaraknya bisa mencapai kurang lebih ya 20-30 meter masih kejangkau lah ya. Cocoknya pakai scope. Jadi ketika lu ada lawan yang jaraknya cukup jauh, lu bisa pakai scope gini incernya kan, sini. Ketika jaraknya udah mulai dekat atau jaraknya medium, lu bisa model lu gini kayaknya ini, pakai pisir yang ini nih. Ini menurut gue termasuk unit langka ya, 417 kalau gue sebut zaman dulu. Karena yang sekarang ini kebanyakan yang 416, yang kalibernya tuh kaliber magazinnya tuh yang kecil, yang model-model lever pada biasanya. Karena ini menggunakan kaliber lebih besar, teman-teman. Ada marknya juga di bagian pisir nih. Ini bisa kita tekuk juga. Tuh. Ini harusnya bisa di folding juga teman-teman. Kayaknya harus pakai baut nih untuk memfoldingnya. Depannya segitu aja. Sekarang kita akan coba berapa EPS yang didapat dengan unit ini. Unit apa nih? HK41110A1 menggunakan sistem AEG. Oke, ini dia teman-teman penampakan magazinnya. Terbuat dari bahan plastik. Transparan, jadi kelihatan replika atau replika pelurunya nih. Di sini kita masukin BB-nya. Ini low cap teman-teman ya. Jadi nggak ada kerekannya nih. Teman-teman perlu beli lagi kalau mau yang langsam nembak, pakai yang model kerekan, yang high cap namanya. Masukin pelurunya bisa lewat sini nih. Nih. Yuk coba kita masukin. Ini gampang banget nih kalau dapet. Dia nggak dapet BB loader ya, teman-teman. Kalau nggak dapet BB loader, beli model kayak gini aja. Isi nih. Isiin. Nah ini kan lubangnya kayak gini nih. Ini masukin sini, pasin. Oke teman-teman, sekarang kita akan masukin baterainya. Ini bagian popornya, kita tekan ke belakang. Ini tekan, putar. Nah, di sini ada si kabel baterainya.
Nah, ini dia nih. Nih, yang gue bilang tadi. Ini kan modelnya sudah tiplak. Ada yang modelnya Tamiya. Tamiya itu seperti ini, teman-teman. Tetap ini tiplak. Ya kan, beda kan? Nah, biasanya teman-teman kalau beli baterai standar dari toko, itu palanya itu Tamiya. Daripada kita ngebongkar baterai kabelnya, jadi ini kita sambungin aja nih. Nah, ya kan? Lalu ini masuk sini. Begitu. Jadi kita nggak perlu ngebongkar rangkaian si baterainya. Tuh. Lalu kita masukin. Apa tuh? Oke. Kenceng juga teman-teman. Tapi memang karena ini AEG, jadi nggak ada recoil teman-teman ya. Ini karena baterai kabelnya panjang, jadi ntar bisa diatur ulang lah. Gue nggak usah perlu rapihin dulu. Nanti saya coba tebak dulu. Kita lihat EPC berapa? Lihat nih. Single ya. 403. Percobaan kedua. Stabil teman-teman. Kalau AEG stabil mah lumrah ya. Sekarang kita ganti ke burst. 399. Jadi ketika pindah ke burst itu normal, turun nggak apa-apa. Sekali lagi. Oh, naik lagi 405. Sangat minim recoil teman-teman. Gaya segini. Ganti ke burst. Gitu teman-teman. Nah, silakan teman-teman. Menurut gue ini adalah salah satu unit yang langka sekarang ini. Kalau dulu sebutannya tadi gue bilang K17, kalau yang sekarang ini sebutannya HKM1110A1, ya kan? Lu tambahin aksesoris seperti scope, lalu ada bipodnya, plus silencernya, udah ganteng banget teman-teman buat gua, ya kan? Tapi memang ini agak berat. Silakan DM toko apakah masih tersedia, karena biasanya kalau unit-unit langka seperti ini akan cepet hilangnya. Tapi kalau udah hilang, jangan khawatir, teman-teman bisa PO ya di Red Wolf Airsoft, Airsoft Tiger, BGG Airsoft kalau nggak salah. Silakan aja ngomong di DM-nya sama Mbak Novi, gue agak lupa. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Kok Kevin, buat gue lain lah.